Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbalallah minna wa minkum. Baik, langsung saja ada pertanyaan dari brosurnya. Ada pertanyaan dari brosur tentang puasa 3 hari pada tiap bulan Komariah, halaman 10 masuk 11. An Mu'adzatal Adamiyati annaha sa'alat Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyam. Qalat na'am. Faqultu laha min ayyi ayyami syahri kana yasumu. Qalat lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasumu. Rawahu Muslim. Dari Mu'adzah al-Adawiyah bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari pada setiap bulan? Aisyah menjawab, iya. Lalu aku bertanya lagi kepadanya, pada tanggal berapa beliau berpuasa? Aisyah menjawab, beliau tidak peduli tanggal berapa saja berpuasa pada bulan tersebut. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 818 nomor 194. Pertanyaan, apakah hadis ini dimansuh atau dihapus oleh hadis pada halaman 11 masuk 12? An Musa bin Talhata qala sami'tu Aba Dzarrin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Dzarrin idza sumta minasyahri salasata ayyamin fasum salasa asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata. Rawahu Tirmidzi. Dari Musa bin Talhah ia berkata, saya mendengar Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Dzar, kalau engkau mau berpuasa 3 hari dari 1 bulan, maka puasalah pada hari yang ke-13, 14 dan 15. Ini mohon dijelaskan. Itu bukan dimansuh. Di hadis pertama tadi kan Mu'adzah al-Adawiyah bertanya kepada Ummul Mukminin tentang puasa 3 hari setiap bulan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah. Dijawab oleh Ummul Mukminin, betul Rasulullah itu setiap bulan puasa 3 hari. Terus pada tanggal berapa saja beliau berpuasa itu? Ummul Mukminin menjawab, lam yakun yubali. Beliau tidak peduli min ayyi ayyami syahri yasum, pada tanggal berapa saja. Terus kemudian di hadis kedua tadi, itu perintah Rasulullah kepada Abu Dzar. Kalau kamu ingin puasa 3 hari tiap bulan, Abu Dzar, puasalah pada tanggal salasa asyrata wa arba'a asyrah wa khamsa asyrah. Puasalah tanggal 13, 14, 15. Di hadis pertama tadi, sifat puasa Nabi 3 hari setiap bulan. Beliau tidak peduli tanggalnya berapa saja. Beliau Nabi, beliau Rasulullah. Tapi beliau dawuh pada umat beliau, kalau mau puasa 3 hari, ya 13, 14, 15. Sehingga tidak dimansuh. Ada lagi? Yang berkaitan dengan brosur sementara cukup. Pulang pagi kita. Ya, alhamdulillah. Ya.
Baik, ini Bapak Ibu yang dari jauh mungkin ingin bertanya secara langsung. Mari. Silakan Bapak Ibu dan saudara. Ini ada Bapak ini. Ya. Bisa disebutkan nomor mic-nya berapa? Ini beliau ini nomor mic berapa ini? Ya. Nggih, mari langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pontianak. Kabar Pak ya. Ya, alhamdulillah Pontianak. Dengan siapa ini? Ini saya sendiri Pak, karena kondisi kalian di Pontianak kurang gitu cerah ya. Jadi berangkat sendiri kemarin naik pesawat sendiri ya? Semarang ke sini. Hari apa datang ke sini? Pesawat Super Airways dari ke Semarang ke sini. Ya, Jadi kami pertama-tama mohon maaf Disebutkan namanya Bapak. Takablau minawamtum. Nama Bapak siapa? Taqabbalallah minna wa minkum. Nama saya Isjumbadi, asli kelahiran di Solo sini Pak, 20 Oktober 1960. Saya berdomisili di Pontianak itu mulai tahun 1985 sampai sekarang. Ya. Insya Allah saya tuh tiap tahun bisa hadir sini. Sedikit kami tanyakan Pak. Yang pertama untuk mohon maaf lahir batin ke semuanya, ke muslimin, muslimat yang ada di kantor pusat ini maupun di daerah-daerah semuanya. Yang kedua tuh saya sedikit ada interupsi kondisi kalau di Pontianak ini di kantor perwakilan ini dari hari pertama sampai ke-6 tuh keadaannya ini libur pada pulang kampung semua. Jadi tidak ada yang jaga. Ya. Jadi saya kemarin membeli situ ada surat jalan langsung ke sini, gitu Pak. Yang pertama kami tanyakan itu kondisi TV itu siaran kami yang di Solo ini tidak ada channel. Dulu ada nomor 25 nggak salah, sekarang tidak ada, jadi nggak bisa nangkap siaran. Yang kedua radio di Pontianak itu keadaannya tuh kalau lampu listrik hidup semua tuh kurang cedok tuh kemerasaknya. Jadi kalau dimatikan kegiatan di rumah tuh terganggu, kadang istri tuh matikan gitu. Itu keadaan radio. Yang kedua tuh Kalau dulu sempat jelas dulu. dulu jelas Pak, terang lah. Yang kedua tuh tentang hal ini Pak. Kondisi agama. Rasulullah dalam politik Islam memberi contoh bagaimana. Ini kita ini agak kebingungan dikit untuk tentang Islam tuh dalam negeri maupun luar negeri. Yang politik dalam negeri macam mana, yang politik luar negeri Islam bagaimana. Yang apa? Jadi kondisi agama Islam ini luar negeri maupun dalam negeri kan nggak tahu. Jadi kami orang bawah ini mohon penjelasan yang sebenarnya gimana politik dalam negeri Islam itu maupun luar negeri. Kondisi Islam di luar negeri. Iya, sampai Palestina atau Amerika atau Iran itu gimana gitu. Yang kedua tuh, ketiga tuh hal ini apa ya? Kurang gitu lupa kami sampaikannya ketiganya. Ini tentang ini ibadah. Hal ibadah itu tentang sholawat, takbiran, termasuk doa iftitah dan bacaan basmalah itu ada yang berbeda-beda. Menurut ajaran kita Islam itu kan kalau takbiran kan takbirnya 2 kali, kalau sholawat tetap sholawat. Termasuk sholat itu sholat pertama, kedua, sholat kedua itu untuk rakaat yang terakhir itu biasa sholat juga kan. Dari dalam sholat semalam kurang minimal 9 kali sholat. Ini tuntunan kita.
kadang ada yang ngamalkan tuh hanya sunnah. Terus tentang doa iftitah itu juga oleh Nabi dituntunkan, ada dalam Al-Quran juga kan harus membaca. Basmalah juga ada yang membaca, ada yang tidak. Yang ketiga tuh tentang, itu sudah lama ya, doa kunut tuh. Kalau Rasulullah sudah ada di surat apa tuh tentang Jabal, hari pegunungan yang ada umat Islam di pantai itu di Seribu itu. Jadi Rasulullah kan ada peringkat dari Rasulullah menghentikan kunutnya, sedangkan di luar kita ada yang masih tetap menjalankan doa kunut. Jadi untuk paham kita Islam tuh yang sebenarnya gimana yang kita ikuti. Itulah yang kami sampaikan. Kami ngajak, kalau ngaji itu kadang-kadang kawan-kawan itu masih belum mau, ya itu hak mereka. Kami sampaikan semaksimal mohon untuk dapat ikut ngaji tapi belum bisa. Jadi hanya begitulah kira-kira pertanyaan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini channel TV yang hilang di Pontianak. Di mana? Di Solo juga? Di Solo Baru? Ada jauh di sini, di Solo Baru. Oh, di Solo Baru. Kira-kira 6-5 kilo kan, nggak jauh kan. Oh ya, artinya channel TV radio yang dulu tuh ada, sampai itu kan sekarang nggak ada. kurang jelas. Nggak ada nomor channel MTA, nggak ada. Jadi, oh, nggak ada channelnya. Nggak ada, ya, siarannya nggak ada. Ya. Terima kasih. Itu mungkin perlu di-scan ulang atau di-setting ulang. Coba Pak Tekno, ini gimana untuk channelnya? Ini biar dijawab beliau Pak Sutekno terkait perchannellan TV dan radio. Nggih, matur nuwun Ustaz. Ini memang perlu kami informasikan kepada seluruh pemirsa MTA TV di Solo Raya, khususnya Solo dan Jogja. Sejak awal Februari kita sudah umumkan bahwa TV kita mulai awal Maret akan terjadi perpindahan channel. Sehingga dari awal Februari itu kita mancar di 2 channel. Dan kita umumkan untuk mencari ulang channel yang kedua. Sehingga seharusnya kalau pemirsa semuanya memperhatikan dengan teliti bahwa kita selalu mengumumkan sehari berkali-kali agar melakukan pencarian ulang atau scan ulang di TV masing-masing itu sejak awal Februari. Karena apa? Karena kita kasih waktu sebulan, sehingga pada awal Maret channel TV yang lama akan dimatikan dan pindah ke channel yang baru. Sehingga sekarang ini hanya muncul di channel yang baru. Karena itu bagi warga, pemirsa dan semuanya yang kehilangan channel segera dilakukan pencarian ulang atau scan ulang, maka akan didapatkan channel MTA TV yang baru. Itu untuk informasi Bapak yang tanya dan juga kepada, karena masih banyak warga kita, pemirsa kita yang tanya kepada saya, kepada teman-teman yang lain, kok tiba-tiba channelnya hilang. Padahal kita sudah antisipasi 1 bulan sebelum channel lama hilang sudah kita umumkan. Itu yang masalah TV, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan bisa diikuti, dilaksanakan dengan baik. Kemudian masalah radio di Pontianak, kalau itu hanya terjadi di rumah Bapak saja, kemungkinan memang bermasalah dengan radionya. Jadi ketika listrik nyala itu terjadi kebocoran atau induksi atau elektromagnetik dari listrik sehingga suaranya menjadi tidak jelas. Kemungkinan di radionya. Kalau terjadi di semua pendengar, tentu sudah banyak masukan dan komplain kepada kami dan kepada pengelola radio di Pontianak. Insya Allah ini pengelola radio Pontianak mungkin bisa menyimak atau mungkin ada yang hadir di sini bisa memberikan penjelasan lebih lengkap karena kami tidak bisa posisi tidak di sana sehingga tidak tahu. Atau warga Pontianak yang lain yang sehari-hari menyetel radio Pontianak bisa juga memberikan klarifikasi baik melalui WA kami atau melalui kalau hadir fisik di sini bisa lebih baik memberikan konfirmasi. Jadi kalau sekilas saya tangkap bahwa ketika listrik rumah dinyala, lampu neon nyala segala macam itu akan menimbulkan elektromagnetis kepada radio itu sehingga radio itu bergetar, suaranya ngeter gitu, bisa juga ngeter gitu. Nah, ketika listrik dimatikan kok jelas lah, itu permasalahannya berarti hanya di rumah Bapak saja. Kalau itu terjadi, maka
Kami belum bisa memberikan kepastian apakah seperti itu. Kami nanti mohon informasi dari pengelola radio di Pontena. Insya Allah nanti kami susulkan kalau memang sudah ada penjelasan atau konfirmasi dari pengelola radio di Pontena. Demikian untuk pertanyaan 1 dan 2. Jadi gini Bapak, ya, untuk TV-nya nanti mohon tolong Bapak scan ulang untuk mendapatkan channel MTA TV. Karena channel kita sudah berganti, sudah berubah. Tidak lagi di channel yang lama, tapi memang sudah berubah untuk channel TV-nya. Nanti di-scan ulang, insya Allah ketemu. Terkait radio yang ada di Pontianak, nanti kita akan minta informasi pengelola radio MTA yang ada di Pontianak. Ini yang pertama Bapak. Ya. Yang kedua, kondisi umat Islam atau kondisi Islam di luar negeri itu sebetulnya seperti apa toh? Kalau kita ingin melihat Islam, kita tidak lihat orang yang ngaku beragama Islam, tapi kita lihat warisan Nabi, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau semua umat Islam berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah umat Islam dimanapun akan baik. Ketundukannya kepada Allah, kepatuhannya kepada Allah dan Nabi-Nya, itu akan sama. Kalau kita melihat Islam, ingin mengetahui tentang Islam, yang kita lihat orang yang ngaku beragama Islam, mungkin kita akan tertipu. Kenapa? Karena kadangkala al-Islamu mahjubun bil muslimin. Kebenaran Islam, kebaikan Islam itu kadangkala tertutup oleh perilaku umat Islam sendiri. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Kita lihat orang yang ngaku beragama Islam di negeri kita ini. Sekarang di negeri ini ada tidak orang yang ngaku beragama Islam tapi dia korupsi? Ada enggak? Ada. Kalau orang Islam yang sesungguhnya, yang menjalankan Quran dan Sunnah dengan benar, tentu tidak akan korupsi. Nah, dengan dia melakukan korupsi inilah, seolah-olah Islam itu mengajarkan korupsi. Mungkin kita akan lihat, loh itu orang Islam tampaknya alim, tapi kok korupsi, itu. Maka melihat kebenaran Islam itu harus dari sumbernya, bukan dari orangnya. Kalau manusianya dia menjalankan Islam betul, pasti tidak akan korupsi. Konon kabarnya, ya, dana haji juga dikorupsi, kabarnya loh ya. Ada tidak di negeri tercinta ini orang yang ngaku beragama Islam tapi juga terlibat pergaulan bebas? Ada enggak? Ada juga. Ini kan Islam KTP berarti. Bukan Islam Quran, bukan Islam Sunnah. Ini Islam KTP. Ada tidak di negeri ini orang ngaku beragama Islam tapi juga pacaran? Ada, bukan banyak, manusia ini ya. Ada tidak di negeri ini orang ngaku beragama Islam tapi juga menumpahkan darah orang lain? Ada juga, saling tikam, saling bunuh. Ada tidak di negeri ini orang ngaku Islam tapi juga mengambil hak milik orang lain dengan cara batil? Ada juga. Kenapa kok hampir mau 5
kemaksiatan molimo itu di negeri ini kok tampaknya mayoritas pelakunya orang beragama Islam. Ya karena negeri ini mayoritas beragama Islam. Orang Islam yang molimo itu bukan orang Islam, itu orang fasik. Kata Allah begitu. Kalau muslim sejati tidak mungkin dia bermudah-mudah dalam kemaksiatan. Berlaku zalim, berlaku aniaya, tidak jujur dan lain sebagainya, itu enggak mungkin dilakukan. Ada tidak di negeri ini orang ngaku Islam tapi juga masih seneng riba. Ada juga gitu loh. Maka kita tidak usah lihat jauh-jauh kondisi Islam di luar negeri. Kita lihat dulu diri kita, keluarga kita, lingkungan sekitaran kita, masyarakat kita. Bisa jadi kemaksiatan yang Allah dan Rasul larang justru terus kita langgar. Padahal kita juga ngaku beragama Islam. Harusnya Islam itu sama di seluruh dunia. Karena Qur'annya sama. Sunnah nabinya sama. Bahkan orang Islam ini Bapak Ibu itu umat terpilih dari Allah. Umat pilihan Allah. Itu orang Islam. Buktinya Quran itu hanya Allah wariskan kepada orang Islam. Coba Quran surat Fatir ayat 32. Surat ke-35. Menika kula rukimin saking Kedawung 4. Nggih. Menika bapakipun Mas Agus Sumarno wekdal menika tilar donya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pramila kula kalih rombongan nyuwun izin untuk mengurusi saudara kami yang baru meninggal ini. Bapak Mas Agus Sumarno. yang itu optik itu. Ya, protokoler itu. Ya. Nggih, boleh. Dan mohon doanya Ustaz. Ya, mari kita doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nusulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bima'in wa saljin wa naqqihi minal khotaya kama yunaqqa wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa kifin nadal qabri wa azaban nar. Nggih, boleh maka. Mari Fatir ayat 32. Surat Fatir nomor surat 35 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Lah ini Bapak Ibu ya. Ayat ini menjadi bukti nyata gamblang dari Allah. Bahwa umat Islam ini umat pilihan Allah. Allah hanya memilih umat Islam, manusia-manusia muslim sejati untuk menjadi hambanya. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab itu yaitu Al-Quran
hanya kepada hamba-hamba pilihan kami. Istofa, yaitu hamba-hamba yang disucikan oleh Allah. Allah mensucikan hambanya. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Mensucikan dari apa? Mensucikan dari akhlak jahiliyah. Mensucikan dari moral jahiliyah. Mensucikan dari akhlak tercela. Dari kefasikan, kekafiran, kemusyrikan. Karena ini kafir, musyrik, munafik itu akidahnya najis kata Allah. Seperti di At-Taubah 28 itu kan Allah menyebut orang-orang musyrik, kafir dan sejenisnya akidahnya najis. Maka disucikan oleh Allah dengan Islam. Islam bukan sekedar agama biasa. Islam itu satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya Islam. Tidak ada agama selain Islam di sisi Allah. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Quran. Allah utus nabinya, penutup para nabi, penutup para rasul. Mendidik, mengajarkan kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran ini menjadi tanda bukti, mukjizat terbesar. Dan tanda bukti bahwa umat Islam itu betul-betul umat pilihan Allah. Tapi apakah semua orang yang ngaku Islam mau menerima Quran secara kafah? Baik orang Islam yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ternyata menurut Allah, umat Islam, orang Islam, sikapnya terhadap Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, faminhum dzalimun linafsih. Ini tipe orang Islam pertama terhadap Al-Quran. Dia berlaku zalim pada dirinya. Aniaya. Artinya tidak mau menjalankan petunjuk Al-Quran. Lebih memilih jalan kesesatan. Memilih jalan kemaksiatan daripada jalan Quran. Padahal Quran ini kata Allah yahdi lillati hiya aqwamu. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan senantiasa memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus, aqwam. Aqwam itu paling lurus. Tidak ada jalan yang lurusnya menyamai atau melebihi Al-Quran, tidak ada. Tidak ada kitab, tidak ada referensi yang bisa membawa manusia ke jalan lurus sebagaimana jalan lurus yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Tapi ternyata ada orang Islam yang lebih memilih menjadi budak hawa nafsunya. Hidup berdasar hawa nafsu, tidak mau hidup berdasar wahyu Al-Quran. Terus menerus berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kefahsyaan, kemungkaran, kebatilan, kedzaliman. Maka orang ini kata Allah tidak bersyukur, diberi Al-Quran, kalau ikut Al-Quran pasti akan sampai kepada keridhaan Allah. Tapi dia malah pilih jalannya setan, maka zalim dia. Quran perintahkan berkata jujur, malah dia milih berkata bohong. Padahal sudah ngaku Islam.
Orang Islam kok masih suka berkata bohong, nah, berarti bukan Islam dia. Islamnya hanya sekedar di atas KTP kan itu. Quran perintahkan melihat yang baik-baik. Malah melihat pornografi, porno aksi. Quran perintahkan jangan mencuri. Kalau kamu mencuri hukuman dalam Islam potong tangan. Malah dia milih korupsi. Berarti dolim ini. Quran melarang la taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat zina. Ini ada orang ngaku Islam malah milih pergaulan bebas, milih jalan setan. Maka dia berbuat aniaya. Quran larang dan Quran perintahkan tinggalkan riba. Ada orang Islam nyaman berada di riba, milih jalan setan, maka dia zalimul linafsih. Yang kedua, tipe orang Islam kedua, wa minhum muqtasid. Ada yang pertengahan. Artinya mencukupkan ibadah wajib saja. Tidak mau dengan ibadah sunnah. Terlalu percaya diri, ibadah wajibnya mampu mengantarkannya ke surga. Sehingga tidak mau untuk melakukan ibadah sunnah. Padahal kata Nabi, ibadah sunnah ini untuk menutup kekurangan-kekurangan yang wajib. Itu makna pertama dari muqtasid. Orang Islam yang tidak peduli dengan ibadah sunnah, hanya mengerjakan yang wajib saja. Makna kedua dari muqtasid, itu orang Islam ya sholat ya maksiat. Sholat terus, maksiat jalan, STMJ. Sholat terus tapi ya maksiat terus. Saatnya sholat, selesai sholat, ribah lagi, riba lagi, pacaran lagi, judi online lagi, pinjaman online lagi, korupsi lagi. Padahal ini sudah sholat. Kalau ada orang Islam yang secara dohir sholat, tapi dia masih melakukan molimo, entah itu bergaul bebas, entah mencuri, entah apapun kemaksiatannya, ini tanda sholatnya belum benar. Baru sebatas penggugur kewajiban secara dohir. Tapi sholatnya belum bermakna di hadapan Allah. Sholat yang bernilai dan bermakna di hadapan Allah, itu sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar. Tanda sholat seseorang benar atau tidak, itu Allah sudah beri patokan. Yaitu di An-Nisa ayat 101, coba dibaca lagi. Itu tanda Islam seseorang benar atau tidak. Patokannya ayat itu. Tolok ukur keislaman seseorang ada di ayat itu. Karena ibadah terbaik di mata Allah itu sholat. Waladikrullahi akbar. Sholat yang bagaimana? Sholat yang mampu mengingatkan dirinya kepada Allah setiap saat. Apapun kondisinya, dimanapun dia berada, bagaimanapun juga keadaannya, kalau sholatnya benar, pasti ingat Allah. Mari dibaca itu, An-Nisa 101. Surat An-Nisa ya 103. Oh ya, 103. Faida qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring.
Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini ciri atau tanda sholat yang benar menurut Allah. Fa'idha qadhaitumus sholata. Jika sholat sudah kamu tunaikan, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Maka jangan tunda-tunda lagi. Segera ingat Allah. Baik dalam keadaan kamu berdiri atau duduk atau berbaring. Orang yang sholat itu tentu ada bekas sholatnya dalam kehidupan. Ada asar. Apapun keadaannya, kalau sholatnya benar, dia akan terus ingat Allah. Merasa selalu diawasi oleh Allah, ihsan. Orang Islam yang merasa dan yakin selalu diawasi oleh Allah, maka sulit baginya untuk bermaksiat. Begitu mau maksiat, dia ingat bahwa Allah senantiasa mengawasi. Nah, sholatnya jadi tameng. Mencegah dirinya dari perbuatan maksiat. Ya, ini orang yang sholatnya benar. Nah sekarang, kalau ada orang sudah sholat, kok masih terus maksiat, ini berarti sholat seseorang itu belum bernilai di hadapan Allah. Baru sebatas gerakan takbiratul ihram diakhiri salam. Gitu loh. Kalau sholatnya benar, selesai salam, sholat bisa menjadi tamengnya. Kalau kita selesai sholat, keluar dari masjid, kok maksiat, oh itu tanda belum ada nilai sholat kita. Na'udzubillah. Nah ini muqtasid. Kita tidak boleh lantas berpikir, oh kalau begitu tidak usah sholat sisan kalau tidak ada nilainya. Itu namanya jahil murakkab, bodoh kuadrat. Yang dihentikan itu kemaksiatannya, bukan sholatnya yang dihentikan. Sholatnya ditingkatkan, bukan hanya sekedar penggugur kewajiban, tapi juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya begitu. Ini tipe kedua orang ngaku Islam dalam penerimaannya terhadap Al-Quran. Yang ketiga, lah ini tipe muslim sejati. Orang Islam yang sebenarnya itu yang tipe ketiga ini. Orang mukmin sejati itu yang ketiga ini. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ada orang Islam, dia bersegera, berlomba menjalankan kebaikan sebagaimana yang diperintahkan Allah melalui Al-Quran. Kalau Quran mengatakan if'al, kerjakan. Muslim sejati itu tidak pikir panjang lagi, kecuali hanya sami'na wa ata'na. Dia bersegera mengerjakan perintah Al-Quran. Kalau Al-Quran mengatakan la taf'al, jangan kerjakan, Muslim sejati tidak mikir-mikir lagi. Langsung tinggalkan apa yang menjadi larangan Al-Quran. Karena meninggalkan larangan Al-Quran itu termasuk sabiqum bil khairat. Jadi sabiqum bil khairat itu Bapak Ibu, itu ada dua hal. Yang pertama bersegera menjalankan perintah Quran, yang kedua bersegera meninggalkan larangan Quran. Dua-duanya itu termasuk sabiqum bil khairat, berlomba dalam kebaikan. Terus ayat itu ditutup oleh Allah,
dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu karunia yang sangat besar dari Allah. Dipilihnya umat Islam sebagai umat terpilih di sisi Allah itu karunia yang sangat besar. Diturunkannya Al-Quran itu juga sebagai karunia yang sangat besar dari sisi Allah. Kemudian hati ini bersegera menjawab seruan Al-Quran, itu juga karunia yang sangat besar dari sisi Allah. Makanya di Al-Anfal atau di Al-Anfal ayat 24 Allah perintahkan pada orang yang telah ngaku beriman. Semua manusia yang telah ngaku beriman kepada Allah dalam ayat itu punya kewajiban yang sama, yaitu bersegera menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih wa annahu ilaihi tuhsyarun. Hei orang-orang yang telah ngaku beriman. Bapak Ibu masih ingat toh? Huruf panggil ya gitu toh. Di situ ya ayyuha. Ya itu huruf panggil. Nida lil ba'id, nida lil mutawassit, nida lil qarib. Memanggil yang jauh, memanggil yang di pertengahan, memanggil yang dekat. Orang ngaku Islam, tapi dia sangat jauh dari Allah. Itu dipanggil oleh Allah. Hei, kamu yang telah ngaku beriman. Saat ini kamu sedang sangat jauh dariku. Ayo kembali. Hei, orang kamu yang telah ngaku beriman. Saat ini kamu berada di pertengahan. Kadang taat kepadaku, kadang maksiat. Ayo kembali. Kamu yang ngaku beriman, saat ini sudah sangat dekat kepadaku, ayo semakin mendekat lagi. Itu fungsi harfun nida ya, huruf panggil ya. Jadi orang yang telah ngaku beriman, baik saat ini sedang sangat jauh dari Allah, itu masih diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Yang berada di pertengahan tadi juga masih diberi kesempatan oleh Allah, dipanggil kembali oleh Allah untuk ke jalan yang lurus lagi. Yang sudah sangat dekat juga diingatkan oleh Allah, jangan jauh-jauh. Ayyuha kan itu. Ayu di situ munada. Lit taukid. Fungsinya munada lit taukid untuk penegasan. Ha itu lit tanbih, peringatan. Jadi dibalik seruan Allah ya ayyuha, itu seolah-olah Allah hendak mengatakan kepada orang yang telah ngaku beriman, pada orang yang telah ngaku Islam. Hei orang-orang yang telah ngaku beriman, aku tegaskan, aku peringatkan. Itu ya ayyuha. Karena ayu tadi taukid untuk mempertegas, ha itu tanbih, peringatan. Hei orang-orang yang telah ngaku beriman, aku tegaskan, yaitu aku Allah, dan aku peringatkan. Buktikan keimananmu. Jangan hanya sekedar pengakuan di lisan, tapi buktikan keimananmu. Dengan apa? Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bersegeralah kamu, jangan ditunda-tunda lagi untuk menjawab seruan Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulullah itu Bapak Ibu menyeru kita untuk memberikan kita kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan di dunia yang sesungguhnya, yaitu berdasar wahyu
dan kehidupan di akhirat, kesenangan yang sesungguhnya. Maka jangan sampai kamu jadi orang yang rugi, sudah ngaku iman tetapi tidak mendapat janji Allah yaitu hayatan thayyibah, karena tidak bersegera menjawab seruan Allah dan Rasul. Rugi. Sudah ngaku iman kok tempatnya di tempat yang tidak Allah ridhoi, rugi sudah. Karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang punya peluang mendapat keridhaan dari Allah. Tapi dengan catatan, segera penuhi seruan Allah dan Rasulnya. Jangan ditunda-tunda lagi. Dan ayat itu berlanjut, wa'lamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih, bahwasanya Allah itu membatasi manusia dengan keinginan hatinya. Terhadap dunia ini Bapak Ibu, keinginan kita itu tidak ada batasnya. Manusia punya keinginan dunia A sampai Z. Tapi Allah Maha tahu mana yang Allah penuhi untuk kita bisa mendekat kepadanya. Dari keinginan dunia kita A sampai Z, bisa jadi di dunia ini keinginan kita hanya Allah penuhi A saja. Yang B sampai Z Allah simpan untuk diberikan nanti di surga. Bisa jadi yang Allah penuhi A sampai B, C sampai Z disimpan oleh Allah untuk diberikan kelak di surga. Maka kalau sudah tahu Allah itu membatasi kita dengan keinginan hati kita terhadap dunia ini, maka jangan hidup berdasar keinginan hawa nafsu. Hiduplah berdasar wahyu Al-Quran. Kenapa? Wa annahu ilaihi tuhsyarun. Karena kelak kamu semua akan dikumpulkan oleh Allah, akan menghadap kepada Allah dengan amal masing-masing. Kita itu pasti akan pulang Bapak Ibu. Tempat tinggal kita bukan di dunia. Ingat, dunia ini hanya untuk tempat meninggal dan untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah kelak. Tempat tinggal kita yang abadi yaitu di kampung akhirat. Nah ini fenomena mudik ya. Ketika mudik di dunia saja hari raya, kita butuh bekal, butuh sangu untuk mudik, mencarinya selama 1 tahun. Nanti selesai liburan hari raya, kita kembali lagi ke tempat kita beraktivitas. Padahal ini mudik di dunia, nanti kita akan kembali ke tempat kita aktivitas. Itu pun kita butuh sangu, butuh bekal, karena akan menempuh perjalanan panjang. Mudik kok perjalanan panjang. Tapi nanti kita pasti mudik ke kampung akhirat. Itu perjalanan sangat panjang, melelahkan, tanpa ujung, tanpa tepi. Harusnya lebih semangat lagi mencari bekal. Ketika mudik dunia saja kita semangat mencari sangu, mudik ke kampung akhirat, kalau sudah sampai kampung akhirat, tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Kalau sekarang Bapak tadi dari Pontianak ke Solo, nanti kalau sudah selesai liburan akan kembali ke Pontianak. Itu saja kita butuh sangu. Apalagi kita akan mudik dari kampung dunia menuju kampung akhirat. Kalau sudah sampai sana, tidak akan kembali ke dunia lagi. Harusnya lebih semangat mencari bekal akhirat. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Karena bekal akhirat itu hanya takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa itu rumus dalam Al-Quran
iman plus amal soleh sama dengan takwa. Ngaku iman tapi enggan beramal soleh, ya tidak akan dapat sama dengan takwa. Beramal soleh tapi tidak beriman juga tidak sama dengan takwa. Untuk mencapai sama dengan takwa itu harus iman ditambah amal soleh. Itu rumus Al-Quran. Dan rumus ini mutlak, tidak akan bisa berubah, tidak bisa diotak-atik. Ya Allah, saya pilih ngaku iman saja, tapi saya tetap mau limo, ya enggak takwa sudah. Ya Allah, saya berbuat baik saja, tapi saya tidak mau beriman kepadamu, ya tidak sama dengan takwa. Karena dia telah merubah rumus dari Allah. Rumus Allah ini mutlak, absolut, tidak bisa dirubah. Untuk bisa iman dan amal soleh Bapak Ibu, tidak ada jalan lain kecuali melalui jalan Islam. Nah, namanya Islam, ya Quran, ya Sunnah. Tidak ada selain Quran dan Sunnah, karena hanya dua itu yang diwariskan oleh Rasulullah kepada umat beliau. Apa toh makna Islam? Pertanyaannya kan begitu. Kita sudah puluhan tahun jadi orang Islam. Bisa jadi Islam kita belum bernilai di hadapan Allah karena keluar dari makna Islam yang sesungguhnya. Islam itu setidaknya punya 3 makna. Yang pertama, al-Islamu huwa al-khudu' wal-istislam wal-inqiyad wat-ta'ah. Islam itu tunduk, khudu'. Islam itu khusyuk. Islam itu istislam, berserah diri secara totalitas. Islam itu al-inqiyad, patuh. Islam itu at-ta'ah, taat. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu makna pertama Islam. Makna Islam yang kedua, sesuatu yang mendatangkan kedamaian, ketentraman, ketenangan di hati. Itu sesuatu yang mendatangkan ketenangan, ketentraman, kedamaian di hati. Bagaimana hati ini bisa tenang? Banyak mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah, hanya dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang. Mengingat Allah, orang tidak mungkin bisa mengingat Allah tanpa melalui Islam. Karena yang kenal Allah hanya orang Islam. Orang di luar Islam tidak kenal Allah. Bagaimana mungkin mau mengingat Allah kalau dia tidak kenal Allah? Bagaimana mungkin hatinya akan tenang kalau tidak banyak mengingat Allah? Hati itu hanya akan tenang Bapak Ibu saat kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Jauh dari kemaksiatan, hati itu tenang. Mungkin sebagian dari kita berpikir, oh tenangnya hati itu kalau punya jabatan yang tinggi, punya kekayaan yang melimpah, punya titel akademik yang berderet, sehingga semua manusia hormat kepadaku, maka hatiku akan tenang. Itu ketenangan palsu, kata Allah. Pangkat tidak menjadikan seseorang tenang dengan ketenangan yang hakiki, malah gelisah kok. Apalagi menjelang pemilu kan banyak orang berpangkat gelisah. Takut kalau sampai harus turun dari kursi empuknya, gitu loh. Kan gelisah. Kesana kemari kampanye. Terus kemudian di kampanye itu ada yang menjelek-jelekan lawan politiknya, menjatuhkan kehormatan lawan politiknya, padahal sama-sama Islam, gitu loh. Hanya gara-gara apa? Gara-gara mempertahankan kursi empuk. Apa di rumah tidak punya kursi empuk? Beli ya, di toko-toko banyak itu kursi. Itu banyak orang punya jabatan, kekuasaan,
itu hatinya tidak tenang. Takut nanti kalau tergantikan oleh orang lain. Fir'aun punya kekuasaan mutlak, hatinya tidak tenang itu. Hatinya tidak tenang padahal punya kekuasaan mutlak. Dia dapat kabar bahwa kelak akan ada seorang laki-laki yang bisa menjungkir balikkan kekuasaannya Fir'aun. Sejak mendengar berita itu sudah tidak tenang. Setiap ada bayi laki lahir dibunuh oleh Fir'aun. Keliling seluruh penjuru Mesir, dari lorong ke lorong mencari bayi laki-laki untuk dibunuhnya. Tapi kekuasaan Fir'aun yang mutlak itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Allah takdirkan ada seorang bayi namanya Musa malah dipungut, malah diopeni. Berarti setinggi apapun kekuasaan dunia seorang manusia, itu tidak ada apa-apanya di hadapan kemahakuasaan Allah. Qarun punya harta yang melimpah. Sampai-sampai digambarkan oleh Allah dalam sebuah ayat, kunci perbendaharaan kekayaan Qarun itu tidak kuat diangkat oleh sejumlah manusia yang kuat-kuat. Itu baru kuncinya. Belum hartanya gitu loh. Misal ya, ada sekian banyak laki-laki yang kuat. Ini yang keker-keker, yang perutnya six-pack gitu loh ya. Bukan perut offset gitu. Ini keker-keker betul. Ngangkat kunci lemarinya Qarun saja enggak kuat. Apalagi ngangkat harta kekayaannya. Ini gambaran Qarun itu punya kekayaan yang sangat melimpah. Hatinya gelisah kok. Lah, kita ini Bapak Ibu, kunci lemari kekayaan kita itu kuat tidak diangkat oleh anak kita yang umur 2 tahun? Kuat, artinya kekayaan kita ini sedikit sekali, sangat-sangat sedikit. Tapi meski sedikit, kalau banyak mengingat Allah, meski tidak punya jabatan, tapi dekat dengan Allah, hati dijamin tenang oleh Allah. Hati dijamin tenang. Maka Islam itu sesuatu yang mendatangkan ketenangan di hati. Hati itu hanya tenang kalau bersyukur ketika diuji nikmat, bersabar diuji dengan musibah. Hati akan tenang. Makna Islam yang ketiga itu puncak kebahagiaan dunia akhirat. Itu makna Islam ketiga. Orang Islam harusnya dia berada di puncak kebahagiaan. Bahagia di sini, puncak bahagia itu saat dia mendapatkan ridho dari Allah. Dunia dan akhirat. Agamanya disebut al-Islamu. Aturannya disebut as-silmu. Hasil akhirnya disebut as-salamu. Itulah Islam, puncak kebahagiaan. Lah, orang Islam yang menjalankan Quran dan Sunnah dengan benar pasti akan berada di puncak kebahagiaan ini. Baik itu orang Islam di Indonesia maupun di Amerika, di Eropa, di Afrika, Asia, Oseania, atau di Jazirah Arab sekalipun, kalau dia tidak menjalankan Quran dan Sunnah, tidak beriman kepada Allah, ya tidak akan bahagia. Sehingga pada akhirnya banyak orang Islam saling cakar sendiri. Banyak orang Islam tidak mau bersatu, tidak mau menolong saudaranya. Dan itu saat ini yang terjadi di dunia Islam. Kita umat Islam hanya ibarat makanan di atas nampan. Menurut Nabi begitu. Kemudian umat Islam jadi bahan permainan oleh musuh-musuh Allah.
yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nabi kita bersabda, hampir-hampir umat Islam itu, kalian umat Islam itu diperebutkan, dipermainkan oleh musuh-musuh Allah. Sebagaimana kalian ibarat sebuah makanan di atas nampan. Ya. Misal ini nampan, umat Islam ini makanan di atasnya. Dikelilingi oleh musuh-musuh Allah, orang yang tamak, rakus terhadap dunia. Dia mengombang-ambingkan umat Islam, mempermainkan umat Islam. Kenapa? Karena musuh Allah yang rakus ini tahu kekuatan umat Islam itu ada di pertautan hatinya, ada di persatuannya. Maka musuh-musuh Islam berusaha mencabik-cabik persaudaraan sesama muslim. Banyak yang menjadikan orang Islam sebagai tameng. Sehingga orang Islam berhadap-hadapan dengan orang Islam sendiri. Kita sedang dipermainkan oleh musuh-musuh Allah. Ini yang terjadi pada umat Islam di seluruh dunia. Kenapa ini bisa terjadi? Hilang kekuatan. Kenapa hilang kekuatan? Karena umat Islam di era modern, akhir zaman suka berselisih. Hanya untuk mengejar keuntungan dunia, umat Islam suka berselisih. Ya. Coba dilihat lagi itu ayatnya, 46 Al-Anfal itu. Surat Al-Anfal, nomor surat ke-8, ayat 46. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini perintah Allah, wa ati'ullaha wa rasulah. Kalau umat Islam di seluruh dunia terus memperhatikan dan mengamalkan ayat ini, taat pada Allah dan Rasulnya, tentu tidak akan bertanazuk, tidak akan bercerai-berai, tidak akan berselisih. Perselisihan dilarang oleh Allah, wala tanaza'u. Kamu itu jangan suka berselisih. Kenapa kok perselisihan sesama muslim dilarang oleh Allah? Karena konsekuensi dari perselisihan sesama muslim itu fasyal, fatafshalu. Maka kalau kamu suka berselisih, kamu akan gentar. Perselisihan itu mencerai-beraikan hati Bapak dan Ibu. Dua orang muslim berselisih jutaan dendam, berarti hati sudah berpisah. Kalau hati sudah berpisah akan gentar menghadapi musuh-musuh Allah. Kenapa gentar? Wa tadhhabari hukum, hilang kekuatan. Dari ayat ini Bapak Ibu, kekuatan terbesar umat Islam dari Allah itu di persatuannya, di ukhuwahnya, di pertautan hatinya. Dan ini diketahui oleh musuh-musuh Allah, oleh musuh-musuh Islam. Maka mereka berusaha mencerai-beraikan pertautan hati sesama muslim. Mereka berusaha menghancurkan ukhuwah Islamiyah. Maka kata Allah, wasbiru, sabar, sabar. Sabar, jangan berselisih. Sabar dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau kamu sedang berselisih,
Maka islah, segera islah, segera islah. Karena kamu itu bersaudara. Dan persaudaraanmu itu akan menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat. Karena persaudaraan sesama muslim diridhoi oleh Allah. Kalau kamu berselisih, maka hasil akhirnya hilang kekuatanmu, kamu jadi gentar, akhirnya jadi bahan permainan musuh-musuh Allah. Ketika Nabi bersabda yang demikian tadi, menggambarkan umat Islam seperti makanan di atas nampan, para sahabat bingung. Masa iya bisa terjadi? Lantas beliau para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal min qillatin nahnu yauma idzin?" Apakah saat itu nanti terjadi kita umat Islam itu dalam jumlah yang sedikit? Jawab Nabi, "Bal antum yauma idzin katsir." Pada saat itu nanti terjadi, umat Islam terombang-ambing, jadi permainan oleh orang-orang yang rakus, musuh-musuh Allah. Jumlah kalian sangat besar. Tidak sedikit, tapi sangat besar, sangat banyak jumlahmu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi kualitas kalian umat Islam itu hanya seperti buih yang mengambang. Tidak lagi tunduk pada Allah dan Rasul. Tidak lagi tunduk pada Quran dan Sunnah. Tetapi tunduk pada hawa nafsunya. Maka sekalipun dia menjadi orang Islam, kalau tidak tunduk pada Allah dan Rasul, kata Nabi, dia tidak punya kualitas keislaman. Kualitasnya hanya seperti buih yang mengambang. Kalau sudah begitu, wala yanzi'annallah min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Kalau umat Islam sudah tidak punya kualitas keimanan, keihsanan, ketakwaan, tidak punya kualitas ukhuwah, maka Allah detik itu juga cabut rasa takut dari dada musuh-musuhmu. Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam tidak ada rasa gentar lagi terhadap umat Islam. Tidak ada takut-takutnya lagi karena mereka tahu Islam rapuh di dalam umatnya. Karena suka berselisih. Oh kene dikei duit, kei amplop, engko kon musuhi, suruh memusuhi saudara muslimnya pasti mau kan itu. Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam tahu ini. Oh ini diberi keuntungan dunia, nanti dia akan berperang sendiri, bertikai sendiri dengan umat Islam lainnya. Maka musuh Allah tidak gentar lagi. Sebaliknya, wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Allah tancapkan penyakit wahn di hati umat Islam. Yang pertama tadi, Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh Islam. Kemudian Allah tanamkan penyakit wahn di hati umat Islam. Apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlampau mencintai dunia dan benci kematian. Padahal benci atau tidak tetap mati. Umat Islam benci kematian karena begitu dia mati berarti sudah tidak bisa menikmati dunia lagi, maka benci. Itulah wahn. Dan ini keadaan umat Islam saat ini. Baik di negeri ini maupun di luar negeri. Pertikaian antar orang Islam di mana-mana terjadi. Persatuan ukhuwah Islamiyah tercerai-berai. Tercerai-berai. Berapa banyak sekarang ini orang yang ngaku Islam tapi juga jadi pendukung utama musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah. Ada ndak orang Islam yang saat ini mendukung Amerika dan Israel? Ada.
itu bukan muslim sejati. Kalau muslim sejati tidak mungkin mendukung orang-orang kafir yang memerangi Islam. Tidak mungkin jadi pendukungnya. Kenapa? Karena muslim sejati itu tahu itu dilarang oleh Allah. Tidak akan menjadikan mereka sebagai teman setia. Sebagai pelindung, tidak akan. Kalau ada orang Islam yang menjadikan musuh-musuh Allah sebagai pelindungnya, sebagai teman setianya, keislamannya, ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Karena Islam seseorang itu bukan hanya tentang sholat, bukan hanya tentang puasa Ramadan, bukan hanya tentang haji dan umroh. Selain itu, Islam itu selain sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, umroh, dan lain sebagainya. Islam itu juga tentang menjadikan mukmin lainnya sebagai teman setia. Menjadikan mukmin lainnya penolongnya. Karena kata Allah, orang mukmin laki dan mukmin perempuan ba'dukum awliya'u ba'd. Sebagian yang lain menjadi penolong bagi lainnya. Mukmin mukminah sejati hanya akan menjadikan teman setia dalam hidup ini orang mukmin lainnya. Kalau ada orang yang memusuhi Islam, menjadi musuh Allah dan Rasulullah, mukmin sejati tidak akan pernah menjadikannya teman setia. Coba diingat itu, Quran surat Al-Maidah ayat 51. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumad dhalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jelas sekali, gamblang sekali ketetapan Allah di Al-Maidah 51 ini. Siapapun orangnya, dia telah ngaku beriman, dilarang, diharamkan oleh Allah menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memusuhi Allah, memusuhi Islam, itu sebagai teman setianya. Kafir harbi itu tidak untuk dijadikan teman. Orang kafir yang memerangi Islam itu tidak untuk dijadikan teman. Haram hukumnya bagi Allah. Haram hukumnya orang beriman menjadikan kafir harbi yang memerangi Islam sebagai teman setia. Haram hukumnya. Yang mengharamkan siapa? Allah. Karena mereka itu kafir harbi, sebagian menjadi pelindung dan penolong kafir harbi lainnya. Mereka selalu bersatu padu, tolong menolong untuk memerangi Islam. Masa kita orang Islam tiba-tiba juga mendukung mereka menjadi pengikut setianya? Kalau itu yang dilakukan, sekalipun kita ngaku beriman, kata Allah, fa innahu minhum. Sesungguhnya orang Islam yang menjadi pengikut setia pendukung kafir harbi itu juga bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumad dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberi petunjuk bagi orang yang dolim. Satu bentuk kedoliman. Kalau ada orang ngaku Islam,
tetapi mendukung kafir harbi, itu kedzaliman. Siapa yang mengatakan? Allah yang mengatakan. Kalau ini terus-menerus mendukung kafir harbi tanpa berhenti, tanpa tobat, matinya pun dalam keadaan dolim. Kata Allah di An-Nahl 27 sampai 29. Coba diingat itu. Summa yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusyaqquna fihim qala alladzina utul ilma innal khizyal yauma was-su'a 'alal kafirin. Ari Surat An-Nahl surat 16 ayat 27 sampai 29. Summa yaumal qiyamati yukhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum tusyaqquna fihim qala alladzina utul ilma innal khizyal yawma su'a 'alal kafirin alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa'alqawus salama ma kunna na'malu min su' bala innallaha alimum bima kuntum ta'malun fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha falabisa maswal mutakabbirin. Kemudian Allah menghinakan mereka di hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, yakni memusuhi para nabi-nabi dan orang-orang mukmin. Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak akan mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Malaikat menjawab, ada. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Kalau ayat ini kita tarik dalam kondisi saat ini, itu Allah nanti menanyakan, endi Donald Trump saiki? Endi Netanyahu endi? Aina syuraka'i alladzina kuntum tusyaqquna fihim? Di mana Donald Trump sekarang ini? Di mana Netanyahu? Yang dulu karena kamu membela mereka berdua, kamu selalu memusuhi orang-orang yang beriman. Sekarang di mana mereka berdua? Bisa tidak menolong kalian dari azab siksaan hari kiamat ini? Dari kehinaan dan kebinasaan siksaan hari kiamat, di mana mereka? Orang yang punya ilmu, orang alim, dia mengatakan, innal khizyal yauma was-su'a 'alal kafirin. Sesungguhnya kehinaan, kebinasaan pada hari ini, yaitu hari kiamat, hanya akan menimpa orang-orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulullah. Siapa itu orang kafir menurut Allah? Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Yaitu orang yang dimatikan oleh malaikat, dicabut nyawanya dalam keadaan berbuat zalim. Berbuat zalim, menduakan Allah, menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah, mendukung seseorang yang menjadi musuh Allah dijadikan teman setia. Kalau ini tidak
bertobat, siapapun orangnya, kata Allah, dia akan dicabut nyawanya oleh malaikat Allah dalam keadaan zalim. Ketika itu terjadi, mereka berputus asa, menyerah kepada Allah. Fa'alqaus salama ma kunna na'malu min su'. Karena sudah tidak ada lagi tempat menghindar, tidak ada lagi waktu untuk menghindar dari azab Allah. Cabut nyawa, datangi malaikat maut, dicabut, dia ngerti detik itu akan mati dalam kedzaliman. Maka dia berserah diri kepada Allah dengan mengatakan, ma kunna na'malu min su'. Kami tidak pernah berbuat jahat, kami tidak pernah berbuat buruk, kami tidak pernah berbuat dolim. Penyesalan yang tiada guna. Dijawab oleh malaikat, bala. Ojo ngapusi. Kamu itu berbuat su' dulunya. Kamu mendukung musuh-musuh Allah. Kamu menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman setiamu. Kamu juga ikut perangi umat Islam. Kamu juga ikut memerangi, memusuhi orang-orang yang beriman. Itu kejahatanmu. Innallaha alimum bima kuntum ta'malun. Manusia bisa kamu tipu, tapi Allah Maha mengetahui semua perbuatanmu. Tidak ada lagi waktu untuk berhujah, waktu untuk beralasan, waktu untuk memohon ampun kepada Allah. Tidak ada waktu lagi. Sudah selesai kesempatan itu. Sekarang rasakan akibatnya. Fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Masuklah kamu semuanya. Musuh-musuh Allah, orang-orang yang mati dalam keadaan zalim, su'ul khatimah, masuklah semuanya ke pintu-pintu jahanam. Ingat Bapak Ibu, dalamnya jahanam menurut Nabi kita, dalamnya jahanam itu seperti 70.000 tahun perjalanan. Jadi ini misal lubang jahanam, yalah. Dasarnya jahanam itu disebutkan oleh Nabi, seseorang melemparkan batu dari tepian jahanam baru akan sampai ke dasar jahanam setelah melakukan perjalanan 70.000 tahun. Misal dilempar batu dari tepi jahanam, muncal kayak gitu, ditunggu. Tunggu suaranya, kok ratekan-tekan, kok enggak sampai-sampai batu itu. Batu itu baru sampai setelah perjalanan panjang 70.000 tahun. Batu yang dilempar baru sampai dasar neraka jahanam. Sangat dalam sekali. Sudah gitu, api yang berkobar di jahanam digambarkan oleh Nabi panasnya 70 kali lipat panas api dunia. Jika panas api dunia taruhlah puncaknya 1300 derajat kali 70, maka akan ketemu 91.000 derajat Celcius. Dan itu neraka jahanam dan api yang berkobar dengan suhu yang sangat panas Allah siapkan khusus bagi orang-orang yang mati dalam kedoliman, dalam kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan dan lain sebagainya. Maka siapapun yang menjadikan sekutu-sekutu Allah sebagai pelindung-pelindungnya, sahabat-sahabat setianya di dunia ini, maka akan dimatikan oleh Allah melalui malaikat mautnya, dicabut oleh malaikat maut dalam keadaan zalim, sengsara, binasa, celaka selama-lamanya dunia dan akhirat. Dan saat ini itu yang sedang terjadi. Umat Islam dipermainkan sehingga saling serang sendiri, saling cakar sendiri, saling pukul sendiri, saling gebuk sendiri. Yang tepuk tangan musuh-musuh Allah.
Nah, terus bagaimana seharusnya keadaan umat Islam yang sesungguhnya? Dari uraian yang panjang ini tadi bisa disimpulkan, umat Islam yang sejati baik di Indonesia maupun di luar negeri itu satu, harus tunduk patuh pada Allah dan Rasul-Nya. Dua, bersegera menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bersegera pula meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya tanpa tawar-menawar lagi. Tiga, ya, umat Islam yang sesungguhnya itu akan menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah ihsaniyah. Jadi berukhuwah sebagaimana persaudaraan Muhajirin dan Ansor yang Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 9 dan 10. Itu persaudaraan terbaik sesama muslim. Persaudaraan terbaik yang pernah ada di atas muka bumi ini. Dan persaudaraan itu tetap menjadi yang terbaik sampai hari kiamat. Karena persaudaraan Muhajirin dan Ansor itu persaudaraan atas petunjuk Allah, kemudian melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan persaudaraan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Maka itu persaudaraan terbaik sampai hari kiamat. Maka muslim sejati berusaha mencontoh ukhuwah Islamiyah dari Muhajirin dan Ansor. Yang keempat, umat Islam yang sesungguhnya itu tidak suka berselisih. Kalau terjadi perselisihan, maka segera islah. Segera lupakan perselisihan itu. Saling memaafkan, itulah muslim sejati. Kemudian saling menguatkan, itulah muslim sejati. Bukan saling melemahkan. Saling merangkul, bukan saling memukul. Itulah muslim sejati. Semuanya dimulai dari diri sendiri. Maka mari kita sebagai orang yang telah aku beriman, nabda bi anfusina. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk berislam, beriman, berihsan secara kafah, totalitas. Ingat, sesama mukmin itu saudara. Bahkan disabdakan oleh Nabi, al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Mukmin itu cermin bagi mukmin lainnya. Maksudnya apa? Bapak Ibu pernah bercermin? Pernah ya bercermin ya? Ketika kita bercermin, apa yang kita lihat di balik cermin itu? Diri kita atau diri orang lain? Diri kita sendiri. Maka ketika kita melihat mukmin lainnya, ketahuilah sesungguhnya kita sedang melihat diri kita sendiri pada diri mukmin tersebut. Dan mukmin itu ketika melihat kita, ketahuilah dia sedang melihat dirinya sendiri. Ibarat cermin tadi loh. Ketika kita lihat mukmin yang lain, hakikatnya kita melihat diri kita sendiri, tentu kita tidak akan menyakitinya, tidak akan mendoliminya, tidak akan mengambil haknya dengan cara batil. Karena kalau itu kita lakukan, berarti kita sedang mendolimi diri kita sendiri, menyakiti diri kita sendiri, mencaci diri kita sendiri, mengambil secara dolim apa yang menjadi hak kita sendiri. Kalau kita melihat mukmin lainnya butuh pertolongan, maka kita akan segera melakukan pertolongan, memberikan pertolongan semaksimalnya. Kalau kita tidak mau menolong, ketahuilah berarti kita tidak mau menolong diri kita sendiri. Bahkan disabdakan oleh Nabi juga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian
sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka kalau mau melihat kebenaran Islam, lihatlah Quran, lihatlah sunnah, jangan lihat orangnya. Karena kalau kita melihat orangnya, potensi besar kita akan tertipu. Masih ada ndak orang ngaku Islam di negeri ini yang sudi sogok suap? Masih mau melakukan sogok suap, ada ndak orang Islam? Ada. Maka kalau kita melihat kebenaran Islam, keadilan Islam, yang kita lihat orang Islamnya, delalah pas yang kita lihat orang Islam yang melakukan sogok suap, kan tertipu kita. Sehingga karena kita tidak lihat Quran, tidak lihat sunnah, kita akan gebiah uyah. Oh ternyata Islam ngajari sogok suap. Quran, sunnah tidak pernah mengajarkan sogok suap. Bahkan tegas sekali Nabi kita bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Hukuman pelaku sogok suap itu di neraka. Dosa tidak sogok suap. Kira-kira dosa enggak Bapak Ibu sogok suap? Tidak dosa, tapi di neraka. Kalau dosa bisa diampuni. Ini langsung kok di neraka kok. Berarti mbahe dosa. Hati-hati. Maka melihat kebenaran keadilan Islam langsung dari sumbernya, yaitu Quran dan Sunnah. Pasti tidak tertipu, lantadhillu, tidak akan tersesat. Kalau berpegang teguh pada Quran dan Sunnah warisan Nabi itu. Banyak orang tertipu tentang Islam karena melihat orang ngaku Islam. Delalah sing dilihat orang Islam KTP. Oh lagi orang Islam kok selingkuh. Oh berarti Islami mau ngajari selingkuh ya. Oh itu ada oknum ustadz kok berbuat cabul. Terus gebiah uyah. Berarti Islami begitu. Ini karena tidak pernah melihat dari Quran, dari sunnah. Maka tertipu. Nah kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kecil kita, keluarga besar kita, lingkungan kita, komunitas kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Dengan apa? Menjadi muslim sejati. Dengan beriman dan beramal soleh. Kita tidak usah lihat, oh kok perang di sana itu, kok umat Islam saling serang. Itu Islam KTP. Kalau sesama muslim sejati, tidak akan saling perang. Semua akan membela agama Allah. Kalau itu muslim sejati, tidak tunduk pada kepentingan dunia. Dia akan kejar kebahagiaan akhiratnya. Tidak mengutamakan kepentingan dunia, itu muslim sejati. Muslim sejati tidak mudah berselisih. Kalau terjadi perselisihan, segera islah. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi, takbir, doa iftitah, sholawat, kunut, dan lain-lain terjadi perbedaan. Maka yang kita ikuti yang mana? Yang dituntunkan oleh Rasulullah. Untuk mengetahui itu tuntunan Rasul atau tidak, hanya ada satu cara, yaitu ngaji yang benar. Yang dikaji Quran, yang dikaji sunnah. Takbir. Pas takbiran, apa yang dituntunkan? Kalau menurut riwayat takbir dari Umar ibnul Khattab, itu takbirnya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu athar dari sahabat Umar. Tentu sahabat Nabi itu lebih tahu tentang Islam daripada kita. Dan mengikuti jejak langkah sahabat itu juga dawuh dari Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian mengikuti sunnahku
dan sunnah para sahabatku yang lurus serta mendapat petunjuk. Maka kalau ada asar dari sahabat tentang takbir, terus yang lain hanya makalah-makalah misalkan atau hadis-hadis dhaif, yang kita ikuti asar dari sahabat. Dalam hal takbir ini, itu asar dari sahabat Umar Ibnul Khattab dan Ibnu Mas'ud. Nah, itu terkait takbir. Kita tidak usah gumun. Oh kok saudara muslim kita takbirnya 3 kali, terus habis itu ada kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Ya tidak apa-apa. Kita saling menghormati, lana a'maluna walakum a'malukum. Yang kita tahu takbir di hari raya itu asar dari sahabat Umar Ibnul Khattab dan Ibnu Mas'ud tadi takbirnya 2 kali. Itu yang kita praktekkan. Terus terkait dengan doa iftitah, dibaca atau tidak. Doa iftitah ini Bapak Ibu itu bagian dari sunnah saat kita mendirikan sholat. Dibaca atau tidak, tinggal lihat kondisinya. Kalau kita jadi makmum masbuk, pas sholat jahriyah, rakaat-rakaat jahar, kita jadi makmum masbuk, misalkan sholat maghrib. Imam sudah membaca Fatihah secara jahar, kita baru datang, terus jadi makmum masbuk, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah tidak punya tempat, sudah tidak ada waktu untuk membaca doa iftitah. Karena imam sudah membaca jahar. Begitu takbiratul ihram, segera istimak dan insot. Dengarkan, perhatikan bacaan imam. Karena kewajiban makmum saat imam membaca jahar, kewajiban makmum itu hanya mendengar dan memperhatikan bacaan imam, tidak baca sendiri. Maka sudah tidak punya tempat, tidak punya waktu untuk membaca doa iftitah. Lah nanti apakah kalau imam sudah salam kita menambah terus kita baca doa iftitah? Ya tidak. Wong namanya iftitah itu dibaca tepat sesudah takbiratul ihram. Kalau kita jadi makmum masbuknya, imam sholatnya sir, berarti kan sholat sir kita makmum baca sendiri. Kita masih ada waktu untuk membaca doa iftitah. Maka dibaca dan tidaknya doa iftitah ini tinggal lihat kondisinya. Kalau ternyata imamnya tidak baca iftitah, kita juga tidak masbuk. Begitu Allahu Akbar imamnya, terus kita baca iftitah, tiba-tiba imam langsung baca Fatihah, apa yang kita lakukan? Selesaikan doa iftitahnya. Ya, kalau kita sudah baca, kemudian imam baca jahar Fatihahnya, kita selesaikan doa iftitah. Itu terkait dengan doa iftitah. Solawat. Apa yang kita lakukan dengan solawat? Apakah keluarga besar MTA tidak pernah solawat? Setiap hari kita bersolawat atas Nabi. Bahkan ketika nama Nabi disebut dan kita mendengar, kita pun juga ucap solawat sallallahu alaihi wasallam. Misal solawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad. Nah, kita yang dengar kita juga ucap sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam solat kita senantiasa bersolawat. Dulu para sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, umirna an nusalliya alaika. Kami diperintah untuk bersolawat atasmu. Fa kaifa nusalli alaika fi sholatina? Lantas bagaimana ya Rasulullah caranya kami bersolawat atasmu dalam solat kami? Nabi menjawab, Qul Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka
Hamidum Majid. Itu solawat dalam solat. Nah, setiap hari kita bersolawat dalam solat kita. Tapi kalau yang ditanyakan tadi tentang solawatan, ya mohon maaf. Kita keluarga besar MTA belum menjalankan itu karena belum tahu dalilnya. Dalil solawatan kita tidak tahu. Karena tidak tahu, ya tidak menjalankan. Kalau solawat, iya kita jalankan setiap hari, setiap saat mendengar nama Nabi kita disebut. Tapi kalau kita harus ikut-ikutan solawatan, mohon maaf, kita tidak bisa. Karena ibadah itu harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Mohon maaf Ustaz. Nggih. Ini dapat kabar dari rumah Marsium dari cabang Sukoharjo 2. Tadi kan izin mau berangkat akad pagi, terus ini dapat kabar katanya kritis di DKR gitu. Terus ini Bu Suparmi sama saya Bu Halimah mau izin mendahului. Jadi tadi izin mau akad pagi. Iya, terus ini kok dapat kabar katanya kritis di DKR gitu. kecelakaan atau gimana? Belum tahu Pak Ustaz. Oh nggih, boleh, monggo. Nggih. Matur nuwun Ustaz. Nggih, mari kita doakan. Allahumma shfiha, Allahumma shfiha, Allahumma shfiha. Ya enggak usah ngebut Ibu ya, tetap hati-hati ya, enggak usah ngebut ya. Ya kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Karena Allah sudah punya batasan. Allah mendidik kita, mengingatkan kita, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan satu amalan yang kamu belum tahu ilmunya. Ilmu dalam Islam ya dalil. Dalil ya Quran, ya sunnah. Karena dalil dalam Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kamu belum tahu ayatnya, belum tahu hadis yang kuat, yang melandasi amal tersebut, maka jangan kamu lakukan. Karena nanti innas sam'a, pendengaranmu, wal basar, wal fuad, penglihatan dan hatimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kamu melakukan amal itu, telingamu mendengar dari siapa? Apakah dari Rasulku atau tidak? Kamu mengamalkan itu, kamu melihat praktek dari siapa? Apakah melihat praktek nabiku atau tidak? Apakah melihat tuntunan Rasulku atau tidak? Hatimu condong dan senang dengan amal itu ikut siapa? Padahal perintahku, kamu harus ikut nabiku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni gitu loh. Jika kamu mengaku mencintai Allah, buktikan tanda cintamu kepada Allah dengan cara ikuti aku, yaitu Nabi. Nah ini, maka yang kita amalkan apa yang sudah kita ketahui secara kuat berdasar dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kita belum tahu dalilnya dari Quran dan Sunnah, jangan coba-coba mengamalkan. Karena nanti akan ditanya oleh Allah. Terkait basmalah dalam sholat, dibaca apa tidak? Monggo dibaca ya boleh, tidak ya boleh. Semua ada tuntunannya. Kita mau baca dengan basmalah, itu juga tidak salah. Mau langsung alhamdulillah, itu juga betul. Sehingga ada orang Islam yang menjaharkan basmalah, ada yang langsung alhamdulillah, basmalahnya dibaca sir, insya Allah dua-duanya benar sesuai syariat, sesuai tuntunan Rasulullah. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terus ada lagi?